menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun, selama saya benar. Kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Git. Pada awal-awal pembahasan Pak Git tentang korupsi Pertamina, ya Pak Git pernah membahas waktu awal banget gosip ini baru muncul. Nah, itu Pak Git kan menceritakan kalau ini di masa atau korupsi Pertamina ini itu di masa era Presiden Jokowi, dan di situ di konten tersebut Pak Git juga pernah menyinggung tentang Ahok ya. Jadi pada saat itu kan 2018 ya, katakan ini transaksinya kan di 2018 sampai 2023. Nah, Ahok kan ada di situ gitu. Jadi Pak Jokowi pada saat itu tuh kan punya anak buah Ahok lah yang ditaruh di situ. Nah, karena Ahok ini kenapa nggak bersuara pada waktu itu? Ternyata ya itulah tadi jawabannya gitu ya. Jadi yang dijanjiin dulu ke Ahok itu adalah menjadi direktur utama. Ternyata pada saat ingin pengangkatan, pada saat itu ya kita ingat ya, pada saat Ahok mau diangkat jadi direktur Pertamina itu demo di mana-mana. Demo-demo supaya Ahok nggak jadi dirut ya. Ternyata ya itu masalahnya, banyak yang takut kalau Ahok jadi dirut pada saat itu. Jadi pertanyaan Pak Git ini tuntaslah di sini ya. Di Ahok sudah menjelaskan kalau akhirnya ya dia nggak bisa menjabat jadi dirut, ya dia nggak punya kekuasaan atas hal itu. Dia cuma jadi komisaris utama gitu ya. Nah, di komisaris utama ini kan istilahnya kewenangannya itu tidak seperti dirut ya, yang bisa katakan Ahok bilang tadi itu gue pecat semua tuh subholding katanya. Artinya subholding ini ternyata nggak beres semua menurut Ahok, kan ini pun udah lama, bukan baru-baru aja di situ ya. Mungkin kalau udah bilang udah lama ya udah, kalau boleh dibilang mungkin sebelum zaman Pak SBY, dari itu ya sudah semua. Karena Ahok menyatakan di situ tidak ada satupun pemimpin yang mau stop di situ. Nah, kalau udah nggak ada pemimpin yang mau stop, ya repot, karena ini urusan nilai besar, urusan langsung dengan presiden tentunya. Nah, semua ini tergantung kebijakan presiden, yang saat ini kebijakan dari Pak Prabowo ini telah dibuktikan, artinya telah mengizinkan untuk membuka rahasia tersebut. Dan ini tentunya dengan pemikiran yang matang ya. Menurut Pak Git, Pak Prabowo juga nggak sekegabah itu mau mengizinkan hal ini. Ini kan permasalahannya kan istilahnya berantai, nanti merembet kemana-mana. Yang dikatakan Ahok juga itu semua bakal kena. Ahok pun kelihatannya dalam hal ini kalau dia dipanggil oleh kejaksaan, dia senang sekali. Karena dia akan bisa menjelaskan, yang artinya dia mempunyai data-data rekaman rapat di situ, yang nanti kalau bisa menurut Ahok ya, namanya juga Ahok yang ngomongnya kan berapi-api gitu ya, kalau bisa gitu, ini nanti sidangnya terbuka disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Ya menurut Pak Git ini hal yang mustahil lah, sidang Pertamina yang menyangkut ribuan triliun nanti ya, kalau dibuka Ahok itu bisa jadi ribuan triliun, malah bisa bernilai sebesar Danantara nanti. Kalau bisa sebesar Danantara kan waduh tambah heboh. Dan begitulah Ahok kalau udah ngomong ya pasti bikin rame, termasuk dari Hotman Paris ini bereaksi tentang ucapannya Ahok itu. Hotman Paris bereaksi, ya katanya gitulah, kamu kan dulu juga komisaris utama gitu, kamu dapat gaji dari situ. Kalau kamu memang benar-benar ikhlas, gajimu kasihin ke rakyat. Polemik ini akan memanas kalau Ahok udah mulai naik ya. Ya seperti itu soalnya. Yang dikemukakan Ahok ini
penuh dengan realita kalau menurut Pak Agit, dan ini akan membuat panas orang-orang yang sekitarnya yang tadinya kemungkinan mereka tidak tersenggol begitu Ahok ngomong, nah, mereka tersenggol. Jadi seperti itu. Dengan keberanian Kejagung mengungkap hal ini, tentunya dengan izin Pak Prabowo. Kalau tanpa seizin Pak Prabowo pun ya seperti Mahfud MD itu mengatakan, ini nggak mungkin gitu ya. Tapi salutlah sama mereka yang berani, walaupun sudah diizinin, kalau nggak berani juga percuma gitu loh. Karena tetap ada tekanan, tetap ada pressure gitu ya. Walaupun sudah diizinin Pak Prabowo, pressure yang sifatnya ancaman atau teror, Pak Agit yakin itu ada. Dan sekali lagi juga kita beri apresiasi ya kepada Pak Prabowo, walaupun di balik ini juga ada pemikiran lain, artinya kebijakan-kebijakan politik yang diprioritaskan oleh Pak Prabowo ini kan mestinya ada. Oke teman-teman, menurut Pak Agit kita ambil kesimpulan aja. Yang pertama adalah waktu konten pertama Pak Agit buat itu, Pak Agit salah sangka nih, kemana si Ahok gitu. Waktu saat menjabat itu kemana Ahok, kok tidak beresin. Biasanya dia orang yang lantang bersuara dan berani, itu biasanya kan karakternya Ahok gitu. Tapi kenapa dia bisa diem, dan terjawabkanlah sudah oleh ungkapan atau pernyataan Ahok tadi yang menyatakan kalau beliau tadinya beliau itu sebetulnya mau jadi direktur utama, mau jadi dirut. Ternyata di demo besar-besaran ya, kita masih ingat pada saat itu, dan kemudian hanya dijadikan komisaris yang kewenangannya juga beda dengan direktur utama. Artinya komisaris di sini tidak bisa memecat direktur subholding gitu. Beda dengan dirut Pertamina, dia lebih luas kewenangannya. Yang kedua, pernyataan Pak Agit waktu itu tentang Pak Jokowi tidak mau mengungkap, ini makin dijelaskan oleh Ahok, yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Mahfud MD, bahwa korupsi Pertamina ini tidak mungkin tanpa seizin presiden. Artinya para pemimpin itu tahu. Nah, pernyataan Ahok ini lebih jelas lagi gitu ya. Artinya pemimpin pada saat itu tidak mau membuka borok ini. Gitu. Jadi pada saat itu katakanlah pada saat Megawati, SBY, Jokowi, gitu, di situ sudah ada gitu ya. Nah ini jelas gitu, ada prioritas politik gitu. Ya begitulah kondisi politik, artinya dengan memprioritaskan kepentingan politik akhirnya melukai rakyat atau melukai bangsa ini. Ya telah kita lihat sebetulnya bukan masalah di Pertamina ada ya, yang di timah ya, kemudian yang di emas, banyak lagi gitu ya. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.